الحمد لله رب العالمين الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, demi jiwa dan penyempurnaannya, Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia sifat fujur dan sifat takwa. Artinya Allah memberikan dalam dada manusia, mengilhamkan ke dalam dada manusia dua sifat, sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur artinya sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang jahat, sifat dengki, iri, ujub, tamak, takabur dan sebagainya. Itu diantara sifat-sifat fujur. Dan juga Allah mengilhamkan sifat-sifat takwa, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, sifat lawan daripada sifat yang jahat yang kita sebutkan tadi. Hadirin yang mulia, yang perlu kita ketahui yang pertama sekali adalah kedua-dua sifat tersebut bukan usaha kita, bukan pilihan kita, tapi Allah yang mengilhamkannya. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa kita sifat fujur dan sifat kita dan sifat takwa. Kemudian karena ini merupakan ilham dari Allah, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang perlu disesali. Seandainya kita tergolong manusia yang banyak Allah ilhamkan sifat takwa, yang bersyukur. Kemudian seandainya kita termasuk manusia yang banyak mungkin Allah ilhamkan sifat-sifat fujur, juga Allah iringi dengan perintah. Jadi tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang perlu kita sesali. Kenapa kita tergolong orang yang pemarah, umpamanya kikir, dengki dan iri? Sekali lagi tidak ada yang disesali, karena ini adalah ilham Allah, bukan pilihan kita. Namun yang perlu kita ketahui, yang perlu kita yakini, setelah Allah berikan salah satu sifat kepada kita, Allah iringi dengan perintah. Di sini mungkin nanti kesalahan kita tidak lagi mengikuti perintah. Kalau Allah memberikan sifat-sifat yang baik, ada perintah Allah, bersyukur. Kemudian manakala kita tergolong manusia yang Allah berikan sifat-sifat jahat, Allah juga berikan perintah, qad aflaha man zakkaha. Allah perintahkan kita untuk membersihkan jiwa tersebut, menyingkirkan sifat-sifat yang tidak baik. Manakala jiwa kita sudah bersih, Allah mengatakan kita menjadi orang yang mendapat kemenangan. Ini di satu sisi. Kemudian di sisi lain, Allah perintahkan kita beramal dan beribadah, salat, zakat, zikir, haji, umrah dan sebagainya. Itu perintah Allah. Dan amal yang Allah perintahkan, ada sebahagian yang kita rasakan amal-amal yang agung, amal-amal yang sangat besar. Kalau dalam hal infak,
Umpamanya membangun masjid, satu masjid sendiri kita bangun, tak pegat masjid, abang firau atau abang firau ada pegat. Ini sangat terasa oleh kita bahwa ini amal agung kita, amal kita yang sangat besar. Kemudian juga dalam bentuk zikir, juga kadang-kadang tidak mampu semalam suntuk tidak tidur, berzikir kepada Allah, tahajud dan sebagainya. Di saat siang kita melakukan puasa sunnah. Ini juga terasa bahwa amal-amal semacam ini adalah amal yang sangat besar. Tapi ada juga sebahagian yang lain yang kita anggap amal yang kecil. Kadang-kadang kita memberikan sesuap makanan kepada yang membutuhkan, atau cita tudung ikut dunia. Ini kadang-kadang luput daripada catatan kita. Ini bahagian daripada amal kita, karena sangat terasa kecil sekali. Maka sudah menjadi tabiat kita di dalam mengumpulkan amal ibadah kita untuk kembali ke akhirat. Kita sangat bersungguh-sungguh mengumpulkan amal-amal besar. Kita dahulukan amal-amal yang besar, bahkan sampai meremehkan amal-amal kecil. Ini yang menjadi catatan kita hari ini. Ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi mendahulukan amal-amal besar sampai meremehkan amal kecil, bahkan kita selalu menghindarkan diri daripada dosa besar, tapi dosa kecil sudah jadi kebiasaan. Ini adalah kebiasaan yang tidak benar, keliru. Karena Syekh Zainul Abidin memberikan tausiah kepada kita dalam hal ini, dalam persoalan mengamalkan amal yang besar, bahkan ada yang meremehkan dosa kecil. Beliau berkata, Inna Allaha khabba'a thalathan fi salasin. Allah sembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama kata beliau, khabba'a yadahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat kita kepada Allah. Fala tahqiru min ta'ati syai'an. Maka jangan kamu remehkan amal-amal yang kecil sekalipun. La'alla fihi ridahu. Kemungkinan ridha Allah ada dalam amal yang kecil. Kemudian yang kedua kata beliau, wa khabba'a sukhtahu fi maksiyatihi. Allah sembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat kita kepadanya. Fala tahqiru min maksiyatihi syai'an. Maka jangan kamu remehkan dosa-dosa kecil sekalipun kepada Allah. La'alla sukhtuhu fihi. Kadang-kadang murka Allah ada di dalam dosa kecil. Hadirin yang mulia, maka mengutamakan amal besar sampai meremehkan amal kecil, ini adalah sebuah kekeliruan. Karena yang akan kita persembahkan kepada Allah, yang kita akan bawa ke hadapan Allah, bukan hanya besar dan banyaknya amal. Jadi amal, raya amal belum cukup. Maka untuk mendapat keridhaan Allah, bukan hanya besar dan banyaknya amal, tapi masih ada yang lain yang lebih penting daripada banyaknya amal, yaitu keridhaan Allah. Sebanyak dan sebesar apapun amalan kita, apabila tidak ada keridhaan Allah, nol, tidak ada nilai sama sekali. Tapi apabila di dalam amal kita ada keridhaan Allah, sekecil apapun amal, kecil pada kita, tapi luar biasa berarti oleh Allah. Sungguh sangat menunjukkan keridhaan Allah. Ini yang kadang-kadang kita kesampingkan. Yang penting adalah lebih berkah, lebih pikir. Kita kadang-kadang kurang memperhatikan persoalan ridha Allah. Kedua-duanya harus ada modal. Modal untuk mendapatkan amal besar. Kalau dalam persoalan infak, ya leusan lah. Dia belajar. Ini pegang masjid heboh periode. Yang lain memberikan wakaf timete zero wajib pembebasan dalam masjid. Tengok kadang-kadang 2 meter 3 meter zero.
biasa. Jadi modal untuk mendapatkan amal yang lain, beliau belanja dalam persoalan infak.